teman-teman semuanya, pada praktikum kali ini kita akan membahas pengendalian mikroorganisme. Nah, sebelumnya, apa sih itu pengendalian mikroorganisme? Pengendalian mikroorganisme adalah serangkaian metode untuk menghambat, mengurangi, atau membasmi pertumbuhan dan aktivitas bakteri, virus, jamur, dan protozoa yang berpotensi bahaya demi mencegah penyakit, infeksi, pembusukan produk, dan kontaminasi dengan tujuan menjaga kesehatan, keamanan pangan, dan kualitas produk di berbagai industri seperti farmasi, makanan, dan pertanian. Baik, selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan praktikum pengendalian mikroba adalah untuk memahami berbagai metode pengendalian mikroorganisme, mengetahui pengaruh agen pengendali terhadap pertumbuhan mikroba, membandingkan efektivitas tiap metode, serta melatih keterampilan dasar kerja laboratorium mikrobiologi dan memahami penerapannya dalam bidang kesehatan, pangan, dan juga lingkungan. Untuk alat dan bahan, yang pertama yaitu ada pinset, mikropipet, tabung reaksi, neraca analitik, Erlenmeyer, beker gelas, cawan Petri, swab, dan bunsen. Selanjutnya ada bahan yaitu penol, NaCl, agno, alkohol, formaldehid, aquades, biakan bakteri, dan juga kertas Wattmann. Langkah pertama, tuanglah media pada cawan Petri, lalu simpan hingga mengeras atau dingin. Setelah itu, timbanglah bahan-bahan NaCl, agno 3 dan juga fenol sebanyak 1 gram. Masukkan bahan tersebut ke dalam gelas beker dan tutuplah menggunakan aluminium foil. Selanjutnya, siapkan 4 cawan Petri, lalu masukkan 8 hingga 10 kertas Wattmann ke dalamnya. Setelah itu, tuangkan larutan ke dalam cawan Petri yang berisi kertas Wattmann hingga terendam, lalu tunggu selama 15 dan 30 menit. Selagi menunggu larutan, siapkan meja kerja agar meja kerja tetap steril. Kemudian, buatlah suspensi bakteri dengan cara meluruhkannya menggunakan larutan NaCl. Setelah itu, siapkan tabung reaksi, lalu masukkanlah larutan NaCl ke dalamnya. Kemudian, ambillah biakan bakteri menggunakan mikropipet, lalu masukkanlah ke dalam tabung reaksi yang berisi NaCl dan dihomogenkan. Selanjutnya, celupkanlah swab ke dalam tabung reaksi, dan swab dengan metode radian dan diakhiri dengan menstrik di sekeliling media Na. Setelah itu, cawan Petri diberikan label dan masukkan kertas Wattmann menggunakan pinset ke dalam cawan Petri sesuai dengan posisi label tersebut. Lalu, wrapping dengan tertutup dan juga rapat. Dan inilah hasil penempatan 4 kertas Wattmann. Lalu setelah didiamkan selama 2 kali 24 jam, selanjutnya dilakukan tahap pengukuran. Setelah didiamkan selama 2 kali 24 jam, inilah hasilnya 15 menit dan 30 menit. Terdapat hasil pada AgNO3 terbentuk 1,7 mm dan terbentuk juga jarak 5,88 cm pada zona formaldehid terhadap pertumbuhan bakteri. Selanjutnya pada hasil 30 menit yang dimana AgNO3 ini membentuk zona bening, namun karena berdekatan dengan formaldehid, zona bening yang dihasilkan menjadi tidak terlihat dan menyatu dengan zona formaldehid, yang dimana formal menghasilkan zona bening yang berjarak 6,88 cm dari zona pertumbuhan bakteri. Jadi, berdasarkan hasil praktikum diperoleh kesimpulan bahwa praktikum uji disinfektan dinyatakan berhasil secara teknis karena pada perlakuan agno dan formalin 30 menit, koloni bakteri dapat diamati dan dihitung dengan jelas. Hasil menunjukkan bahwa kedua disinfektan tersebut memiliki efek antibakteri. Dengan formalin 30 menit cenderung lebih efektif.
menurunkan jumlah koloni karena waktu kontak lebih lama. Hal ini membuktikan bahwa pengendalian bakteri dapat dilakukan dengan teknik penggunaan disinfektan yang tepat, melalui pemilihan jenis zat dan pengaturan lama kontak yang memandai.